Halo semua, selamat datang di video presentasi kami. Di sini, saya Denti Rizky Kinanti dan rekan saya Silmi Rahmani akan memperkenalkan kalian semua dengan senyawa yang luar biasa. Di sini, kita akan mengenal senyawa vicosianin sebagai sumber nutrasetikal potensial. Video ini merupakan tugas mata kuliah diet dan nutrigenomik. Selamat menikmati! Pada video ini, kami akan memberikan penjelasan mengenai vicosianin, sumber vicosianin dari alam, klaim manfaat dari vicosianin, serta mekanisme aksi dari senyawa vicosianin sebagai anti kanker, anti-inflamasi, dan juga agen penyembuh luka atau wound healing. Pertama-tama, kita akan berkenalan dengan senyawa vicosianin. Apa itu vicosianin? Di sini terdapat istilasi vicosianin atau CPC atau CPC. CPC merupakan vicosianin yang diisolasi dari cyanobacteria atau blue green algae. Vicosianin sendiri adalah protein light harvesting dan protein pengikat pigmen yang diisolasi dari alga. Pigmen vicosianin termasuk ke dalam golongan pigmen vicobilin. Pigmen vicobilin ini merupakan pigmen yang berasosiasi dengan protein dan bersifat polar serta larut dalam air. CPC memiliki warna brilliant blue. Keunggulan dari CPC dibandingkan dengan pewarna biru sintesis yang lainnya adalah sifatnya yang tahan dengan oksidasi, bahkan dapat menetralisir radikal bebas. Vicosianin dapat ditemukan pada banyak spesies dari blue-green algae atau cyanobacteria, red algae, Cryptophyta, dan juga beberapa spesies dari Dinoflagellata. Dari semua spesies tersebut, kandungan vicosianin yang paling tinggi ditemukan pada Spirulina platensis dan juga Anabaena. Pada fraksi protein spirulina, terdapat kandungan vicosianin hingga sebesar 20%. Bagaimana dengan manfaat dari senyawa vicosianin? Vicosianin yang diambil dari Spirulina platensis telah banyak digunakan sebagai senyawa aditif makanan dan pewarna kosmetik di Jepang. Senyawa vicosianin juga telah dimanfaatkan sebagai obat, makanan, dan pewarna fluorescence. Sekarang kita bisa melihat aplikasi dari senyawa vicosianin pada bagian berikut. Kegunaan dari vicosianin, terkhususnya pada senyawa obat-obatan dan aplikasinya pada biologi, telah menarik banyak perhatian. Pada obat-obatan, vicosianin dapat berfungsi sebagai senyawa antioksidan, anti-inflamasi, anti-tumor, dapat meningkatkan imunitas, serta dapat dijadikan sebagai senyawa agen penyembuh luka atau wound healing. Ya, pertama, kita akan mengenal potensi nutrasetikal dari vicosianin sebagai anti kanker. Berdasarkan salah satu review paper yang digagas oleh Liu dan kawan-kawan pada tahun 2015, terangkum bagaimana mekanisme aksi vicosianin sebagai anti kanker. Berikut merupakan skema terjadinya apoptosis sel yang dimediasi oleh vicosianin. Jadi, berdasarkan penelitian terakhir, vicosianin terbukti dapat menstimulus beberapa cara untuk menghambat pertumbuhan dari sel kanker. Pertama, vicosianin bertindak sebagai ligan atau molekul sinyal yang dapat mengaktifkan 5 jalur persinyalan untuk memicu terjadinya apoptosis sel kanker. Di antaranya, ia dapat meningkatkan ekspresi gen FAS atau FASL, gen P53, gen BAX, dan gen CD59, serta menurunkan gen FAK, yang mana kelima dari ekspresi gen ini dapat memicu terjadinya mekanisme apoptosis sel kanker. Selain itu, vicosianin pula dapat meningkatkan aktivitas enzim caspase yang dapat mengakibatkan terjadinya penghentian siklus sel kanker. Nah, penghentian siklus sel kanker ini dapat mengakibatkan terjadinya penghambatan pertumbuhan sel yang berujung pada kematian sel dan juga menghambat sintesis DNA untuk pembelahan sel kanker tersebut. Selain menghambat pertumbuhan sel kanker, pada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Raffi dan kawan-kawan pada tahun 2015, ini menyebutkan bahwa
Fikosianin mampu menekan ekspresi gen protease yang bertanggung jawab dalam proses invasi sel kanker. Enzim tersebut dikenal dengan nama matriks metaloprotease. Jadi enzim ini dapat menghambat sel kanker untuk dapat menginvasi ke pembuluh darah sehingga dapat menghambat terjadinya metastasis sel kanker. Nah, fikosianin terbukti dapat menstimulus ekspresi gen enzim ini, enzim NMP, melalui jalur persinyalan ERK1 atau 2, sehingga kemampuan sel kanker untuk menyebar ke jaringan tubuh lain dapat terhambat. Nah, selanjutnya kita akan mengenal potensi fikosianin sebagai agen antiinflamasi. Seperti kita ketahui, pada saat inflamasi terdapat lebih dari 5 regulasi gen yang mengaktifkan agen proinflamasi, seperti ditunjukkan oleh skema di bawah ini. Kami mencoba mendokumentasikan bagaimana fikosianin ini bertindak sebagai agen antiinflamasi. Nah, sama seperti sebelumnya, fikosianin di sini bertindak sebagai ligan atau molekul sinyal yang dapat menghambat jalur persinyalan dari NF-kB atau JNK. Sehingga jalur ini karena ditekan, ini dapat menekan ekspresi gen dari agen proinflamasi seperti interleukin 6 dan interleukin 1, TNF-alfa, CCL2 dan CCL5, kemudian MMP, yang mana agen-agen proinflamasi ini memiliki fungsi masing-masing seperti untuk memicu apoptosis sel, kemudian pengaktifasian sel imun untuk proses inflamasi serta proliferasi sel. Dengan adanya penghambatan dari ekspresi gen yang terjadi ini dapat menekan respon inflamasi yang terjadi. Selain itu, fikosianin pun terbukti dapat menurunkan ekspresi gen dari enzim COX-2. Nah, enzim COX-2 ini dapat memicu produksi prostaglandin yang dapat memicu respon peradangan seperti bengkak, demam, dan sakit. Nah, dengan adanya penghambatan dari ekspresi gen enzim ini, maka respon inflamasi yang terjadi dapat ditekan. Selain itu, fikosianin pun terbukti dapat menghambat sel mast untuk mengeluarkan enzim histamin. Nah, enzim histamin ini dikenal dapat menyebabkan alergi. Jadi dengan adanya penghambatan dari produksi enzim histamin oleh sel mast, ini dapat menurunkan respon peradangan seperti alergi dan pelebaran pembuluh darah. Nah, selain itu, fikosianin pula terbukti dapat menurunkan ekspresi dari nitrit oksida, sehingga dapat meminimalisir kerusakan jaringan akibat proses inflamasi dan terjadinya apoptosis sel. Nah, mekanisme dari fikosianin sebagai antiinflamasi ini merupakan hasil rangkuman penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa sumber di bawah ini. Nah, selanjutnya kita akan mengenal potensi fikosianin sebagai agen wound healing. Selain sebagai anti kanker dan antiinflamasi, fikosianin merupakan sumber nutraceutical potensial karena memiliki mekanisme aksi untuk penyembuhan luka atau wound healing. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Madhyasta dan kawan-kawan pada tahun 2008, fikosianin ini dapat meningkatkan ekspresi gen CDK1 dan 2, yang mana gen ini berperan dalam proses pembelahan sel dan proliferasi sel fibroblast, yang mana dapat mempercepat regenerasi sel-sel fibroblast itu untuk penyembuhan luka. Nah, diketahui bahwa sel fibroblast merupakan sel-sel yang bertanggung jawab dalam proses produksi struktur komponen ekstraseluler dalam proses penyembuhan luka. Nah, selain merangsang dari proliferasi sel, fikosianin pun terbukti dapat mempercepat proses penyembuhan luka dengan meningkatkan perpindahan sel-sel fibroblast tersebut ke jaringan yang rusak. Ini melalui peningkatan ekspresi dari gen UPA yang dapat meningkatkan beberapa ekspresi gen terkait yang memicu terjadinya perpindahan sel fibroblast untuk mempercepat proses penyembuhan luka.
Ya, demikian presentasi yang dapat kami paparkan terkait dengan fikosianin sebagai sumber nutraceutical potensial. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Berikut merupakan list referensi yang kami gunakan dalam penyajian presentasi.